Saya Podcast Indonesia, podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, kanal psikologi untuk bangsa. Halo, selamat datang di Saya Podcast Indonesia, channel podcast Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Jadi untuk episode kali ini ditemani dengan saya, Aeka Septila, dosen Universitas Pancasila. Saya biasa dipanggil dengan Tila, dan di sini ada bintang tamu kita, Mbak Eva. Mbak Eva boleh cerita sedikit mengenai kegiatannya sehari-hari? Iya Mbak Tila, terima kasih ya karena saya udah diundang untuk menjadi narasumber di acara ini. Sangat senang ya untuk hadir di sini dan juga untuk yang mendengarkan pada hari ini. Nah, saya memperkenalkan diri saya Evanita yang biasa dipanggil Mbak Eva, dan nggak terasa udah lama ya ngajar di UP ya, di Pancasila, dan rasanya kerasan banget ngajar di Pancasila, enak banget, mahasiswanya juga asik banget gitu ya. Jadi nggak terasa waktu semakin lama berlalu, dan mata kuliah yang saya ampuh sejak awal mengajar itu ada psikologi kepribadian, ya, psikologi klinis, ya, abnormal. Jadi di bidang-bidang itu Mbak Tila. Udah berapa tahun nih Mbak ngajar di Fakultas Psikologi Pancasila? Sekitar 14 tahun ya. Wah, Mbak Tila. Udah lama ya. Jadi perkembangan fakultas kita kan sangat pesat ya. Iya. Jadi kita lihat semakin maju dan sekarang akreditasinya bisa kita bersyukur sekali. Jadi Mbak Eva di sini mau menemani saya dalam rangka ulang tahun Fakultas Psikologi ke-15 ya Mbak. Iya, betul. Jadi judulnya itu dengan menjadi resilient dengan mengembangkan learning agility di era VUCA. Selamat pagi teman-teman sekalian, sahabat Pancasila. Saya Dr. Silverius Yesuarso, biasa dipanggil Sony Suharso. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, yang satu-satunya universitas swasta yang memiliki 6 rumah ibadah yang lengkap sebagai wujud daripada nilai-nilai kepancasilaan itu betul-betul membumi di negeri ini, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita ada Masjid At-Taqwa yang besar sekali, yang bagus kita, dan saya pikir ini salah satu masjid yang terbaik dan terindah di salah satu kampus di universitas di Indonesia. Sebagai bangsa dengan jumlah umat muslim yang terbesar, tentu di Pancasila juga harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam keberagamaan sebagai umat muslim, yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Inilah wujud daripada komitmen pimpinan Universitas Pancasila untuk mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu betul-betul membumi di bumi pertiwi, khususnya di kampus Universitas Pancasila. Kita punya salah satu yang lainnya rumah ibadah, yaitu rumah ibadah gereja Protestan. Kita memaklumi bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan kita Universitas Pancasila tentunya juga ingin mencerminkan itu dalam nilai-nilai yang langsung konkret, tidak hanya berretorika, berwacana, tetapi membangun rumah ibadah yang resmi sah disahkan oleh negara kita, yaitu salah satunya gereja Protestan. Ini cikal bakalnya gereja Protestan yang akan kita selesaikan. Kemudian di sebelahnya ada gereja juga, walaupun sama-sama gereja, tetapi gereja Protestan, di sini ada gereja Katolik. Apa perbedaannya? Nah, gereja Katolik biasanya di atas itu nanti ada lonceng, kemudian ada burung, ada ayam, gambar ayam yang mengingatkan pada saat Santo Petrus, salah satu rasul, salah satu murid Yesus yang mengingkari dia. Pada saat dia ditanya, apakah kamu muridnya? Dia mengatakan bukan. Nah, disinilah kira-kira nanti akan diingatkan sebagai salah satu bentuk gereja, yaitu gereja Katolik yang berbeda sedikit dengan gereja Protestan. Nah, selanjutnya sahabat Pancasila, ini rumah ibadah yang ketiga, yang keempat, yaitu adalah vihara, yaitu rumah ibadah untuk umat Buddha, yang mana Indonesia sekali lagi telah pemerintah atau negara mengizinkan paling tidak secara konstitusi, salah satu adalah rumah ibadah agama Buddha. Ini cukup megah juga. Kemudian di sebelahnya kita Universitas Pancasila sedang membangun
salah satu rumah ibadah yang juga menjadi ikon terutama di Pulau Bali, yaitu pura. Ini puranya, kita lihat di sini ada tadi ada vihara, ini pura. Ini pura adalah rumah ibadah untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah di sebelahnya ini adalah rumah ibadah Konghucu atau disebut dengan kelenteng. Nah di sini sedang dibangun, masing-masing berarti ada 6 rumah ibadah yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu hidup sungguh di Universitas Pancasila. Jadi kalau ingin kuliah, kalau ingin mendapatkan ilmu yang pinter sekaligus nilai-nilai Pancasila juga hidup sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai dasar negara, maka kuliahlah di Universitas Pancasila, khususnya Fakultas Psikologi, karena di dalam Fakultas Psikologi di situ ada Pancasila. Get the spirit of Pancasila in psychology. Daftar sekarang ya, jangan lupa. Dadah. Kita bisa langsung tanya jawab ya Mbak Eva ya? Iya, silakan Mbak Tila. Oke. Pertama-tama bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan VUCA? Iya Mbak Tila, jadi sebenarnya kan kita sekarang hidup di era yang sangat menarik ya, banyak perkembangan-perkembangan yang pesat ya, sehingga orang menciptakan suatu istilah yang namanya VUCA ya, VUCA. Nah ini akronim dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity ya. Jadi ada 3 orang pakar yang mengatakan bahwa era sekarang ini sangat berbeda dengan era sebelumnya ya. Dan ini kita bisa tahu bahwa volatility itu artinya mudah berubah ya. Kalau yang uncertainty atau U dalam VUCA itu berarti tidak pasti ya. Sedangkan kalau complexity itu ada keadaan sekarang yang sangat kompleks. Jadi ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu ya. Nah, kemudian juga kemajuan lagi di bidang teknologi yang tidak sama dengan sebelumnya ya. Nah, kemudian kompleksiti itu juga berarti rumit ya. Jadi hidup ini nggak sesederhana seperti dulu ya. Kalau dulu itu sepertinya tenang. Nah sekarang banyak disruption ya, atau disrupsi atau interupsi yang ada hubungannya juga dengan teknologi zaman sekarang. Nah sedangkan kalau ambiguity ya dalam VUCA itu berarti ini sesuatu yang ambigu. Jadi ada bermacam-macam pengertian atau makna yang bisa timbul atau diinterpretasi dalam situasi seperti ini ya. Jadi mungkin era 4.0 itu bisa juga dikatakan sebagai VUCA itu ya. Jadi nah kondisi yang seperti ini bisa menimbulkan masalah dalam adaptasi bagi manusia ya, karena kan manusia dihadapkan pada perubahan yang cepat. Nah kemudian itu bisa menimbulkan tekanan-tekanan psikologis. Nah oleh karena itu kan orang perlu resilient. Artinya dia berhadapan dengan situasi yang mudah berubah itu, dia harus beradaptasi. Dan kemudian kalau mengalami masalah itu perlu bangkit. Nah sekarang masalahnya bagaimana caranya orang bisa bangkit kalau dia mengalami masalah. Ya jadi artinya orang bisa punya masalah, tapi yang paling penting adalah bukan masalah itu ada atau tidak, tapi apakah dia bisa bangkit atau tidak. Gitu. Kalau boleh saya simpulkan bahwa berarti kan era VUCA itu era yang masanya berubah-ubah, terus banyak juga tekanan dan sebagainya, sehingga disebut sebagai era VUCA. Betul, Mbak. Nah, terus kan Mbak Eva tadi kaitkan juga sama resiliensi. Nah, resiliensi itu sendiri apa ya, Mbak? Jadi resiliensi itu sebenarnya suatu istilah yang berkembang dalam psikologi positif ya. Jadi kalau dulu itu kan sebelum era psikologi positif ini banyak aspek psikologis itu yang dilihat dari aspek psikopatologisnya. Jadi yang paling penting adalah simptom atau gangguannya kan. Nah tetapi sekarang berkembang selain kita memahami defisit perilaku atau gangguan pada berfungsinya manusia, kita juga perlu melihat aspek positif yang perlu dikembangkan pada manusia itu seperti apa. Jadi berfungsi optimal. Jadi walaupun dalam keadaan yang sengsara gitu ya, menderita, orang bisa mengembangkan potensi-potensinya. Nah, jadi ada pakar yang bernama Kanner and Davidson pada tahun 2003. Nah, mereka mengatakan bahwa ada suatu kualitas personal yang memampukan individu untuk bertumbuh meskipun dia mengalami kesengsaraan. Nah, ini disebut sebagai resiliensi. Jadi, Kanner and Davidson ini mengamati bahwa ada orang-orang yang mengalami situasi-situasi di mana dia mengalami penderitaan. Tapi kemudian setelah peristiwa yang menyengsarakan itu, ternyata dia masih bisa berkembang ya dengan sehat.
berfungsi optimal. Nah, ini berbeda dengan orang-orang yang menderita dan kemudian terus terpuruk. Dia tidak bisa bangkit lagi. Nah, ini menarik. Jadi menurut Conrad Davidson pasti ada sesuatu karakteristik psikologis yang membedakan orang yang bisa bangkit lagi dan orang yang terus terpuruk. Ya kan? Jadi ini penting sekali untuk dipelajari. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh mereka pada pasien-pasien yang terganggu ya, yang di rumah sakit jiwa. Nah, ini dibandingkan dengan kelompok normal yang tidak mengalami gangguan. Nah, ternyata ada faktor-faktor yang membedakan antara dua kelompok ini. Nah, ini disebut sebagai dimensi dari resiliensi ini. Nah, di sini ada 5 dimensi nih ya Mbak Tila ya. Ini menurut saya sih penting untuk kita ketahui ya. Jadi tidak hanya populasi klinis, tapi juga orang-orang yang dalam tanda petik ya bisa beradaptasi secara sehat ya. Umum ya Mbak, secara umum. Tapi ingin berfungsi dengan lebih baik lagi. Dan kalau kita mengalami masalah-masalah, bagaimana caranya bisa kita bangkit lagi? Ya, jadi kan menurut para pakar psikologi positif, yang penting bukan ada tidaknya masalah, ya. Iya, tapi kalau ada masalah, yang paling penting gimana kita bisa bangkit lagi. Cara individu ini mengatasi masalahnya, dia berkembang atau enggak. Gitu iya, jadi namanya hidup kan nggak mungkin ya bebas dari masalah. Iya, betul. Tapi yang penting ketika orang mengalami masalah, dia bisa bangkit lagi. Nah, itu yang paling penting. Nah, yang menarik sekali menurut Conrad Davidson. Jadi ada 5 dimensi. Yang pertama itu kompetensi personal ya. Jadi atau personal competence ini sejauh mana seseorang melakukan usaha ya baik terbaik ya dari apapun yang terjadi, kemudian dia bisa mencapai tujuannya, kemudian tidak mudah menyerah ketika dia mengalami kegagalan ya. Jadi bangkit lagi atau bounce back itu dilihat dari aspek ini. Kemudian yang kedua juga ada kepercayaan terhadap insting. Jadi sepertinya orang itu kadang-kadang melupakan intuisinya gitu ya. Tapi di sini orang resilient ini juga mendengarkan dirinya sendiri. Karena kalau misalnya kita mengabaikan suara-suara yang timbul dalam diri kita sendiri ya, artinya suatu ketika kemampuan atau kepekaan itu akan hilang, ya kan? Jadi kemampuan kepercayaan terhadap insting ini juga perlu dikembangkan. Kemudian toleransi terhadap efek negatif ya, kemudian ada efek stres yang memperkuat. Jadi artinya kalau orang mengalami stres, artinya dia bukan tambah jatuh karena stres itu, tapi stres itu dianggap sebagai sesuatu yang membuat dia semakin kuat, ya. Jadi inti dari resiliensi itu artinya ketika orang tertekan kemudian dia malah tambah kuat setelah mengalami peristiwa itu. Nah, ini disebut orang resilient. Nah, kemudian faktor ini juga menjelaskan sejauh mana seseorang itu bisa fokus dan berpikir jernih ya dalam situasi yang menekan. Kalau dikaitkan dengan era VUCA tadi kan kita menghadapi macam-macam gangguan gitu ya. Udah gitu stres dengan pandemi seperti ini ya kan. Perubahan-perubahan itu ya Mbak? Iya, perubahan-perubahan itu. Nah, kemudian kalau ternyata stres ini bisa memperkuat kita dan bukannya membuat kita semakin terpuruk, nah disitulah kita dikatakan sebagai orang yang resilient gitu ya Mbak Tila ya. Nah, kemudian sejauh mana dia bisa mengatasi perasaan yang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi bounce back-nya bisa dilihat di situ. Jadi setiap individu atau orang pada umumnya kan sudah pasti punya resilient kan ya Mbak. Cuman bedanya itu dilihat dari 5 faktor ini. Iya, nah kemudian ada lagi yang ketiga nih Mbak. Jadi ada penerimaan positif terhadap perubahan dan hubungan yang aman. Jadi sebenarnya bukan hanya faktor internal saja, tapi faktor eksternal yang relasi kita dengan orang lain, itu juga bisa membuat kita resilient gitu ya. Nah, jadi faktor ini menjelaskan ya sejauh mana seseorang ini bisa beradaptasi terhadap perubahan, kemudian punya hubungan yang aman dan dekat dengan orang lain ya. Kemudian juga bangkit lagi setelah mengalami sakit atau masalah yang berat. Ya, kemudian yang keempat itu kontrol ya. Jadi sejauh mana seseorang itu tahu kemana dia harus meminta bantuan. Ya, kemudian juga punya tujuan yang jelas, kemudian dia merasa bisa mengendalikan hidupnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang kelima nih faktor spiritual. Jadi menurut Conrad Davidson, faktor spiritual ini bisa membuat orang ini lebih resilient ya. Jadi ini sejauh mana seorang itu merasa bahwa takdir atau Tuhan ini bisa menolong ya. Kemudian dia berpikir bahwa segala sesuatu itu terjadi untuk sebuah alasan. Tapi bedanya di sini yang perlu kita cermati juga. Kalau orang pasrah itu kan artinya dia bilang emang udah dari sananya begitu ya. Udah garisan nasib gitu kan. Jadi udah nasib ya mau diapain lagi. Tapi untuk orang resilient, ada takdir ya, tetapi terhadap takdir itu dia harus melakukan sesuatu. Ada usaha juga ada berarti usaha ya, juga. Ya, jadi di situ yang paling penting gitu Mbak Tila kira-kira. Mungkin untuk sesi selanjutnya kita lanjut setelah pesan-pesan dari sponsor dulu.
Psikologi Universitas Pancasila berdiri pada tahun 2006 untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan profesi psikolog berstandar internasional. Sejak 2012, Fakultas Psikologi Universitas Pancasila mempelopori kurikulum psikologi bisnis sebagai salah satu pilar keilmuan. Selain itu, komitmen fakultas juga terbuka pada 4 pilar keilmuan lainnya, yaitu psikologi perkembangan dan klinis, psikologi sosial dan budaya, psikologi pendidikan dan sekolah, dan juga psikometrika dan pengukuran psikologi. Fakultas Psikologi Universitas Pancasila memiliki kurang lebih 500 mahasiswa yang belajar untuk memahami beragam pengetahuan yang dalam mengenai proses bisnis sebuah organisasi. Proses belajar dan mengajar yang kondusif juga ditunjang oleh ruangan kelas yang dilengkapi dengan alat pendukung metode pembelajaran modern, laboratorium, serta perpustakaan. Perpustakaan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dilengkapi dengan lebih dari 1.000 judul bahan pustaka dan ditunjang dengan fasilitas lainnya. Sebagian besar dari koleksi buku adalah koleksi disiplin ilmu psikologi, dilengkapi dengan koleksi disiplin ilmu lainnya. Sebagai salah satu upaya pengembangan soft skill, mahasiswa dihimbau untuk tergabung dalam kegiatan kemahasiswaan. Di antaranya adalah Senat Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, Nautika Es Cerita, Kami Untuk Indonesia, dan juga futsal. Memiliki standar yang tinggi dalam merekrut dan menjaga kualitas pengajaran dari para dosen yang berpengalaman di bidangnya masing-masing. Para pengajar memiliki pendidikan minimal S2 dan telah melalui proses pemilihan yang selektif. Kerjasama fakultas dengan University of Malaya di Malaysia, University of Westminster di Inggris, dan Pan-European University di Slovakia memungkinkan kami untuk tetap berdedikasi menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik dengan standar internasional. Halo, jumpa lagi dengan saya Tila di Sai Podcast Indonesia. Jadi ini kita masih melanjutkan di episode menjadi resilient dengan mengembangkan learning agility di era VUCA. Jadi di sesi kedua ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama kan kita sudah bahas mengenai VUCA, terus resilient itu apa. Nah sekarang saya mau tanya lagi dengan narasumber kita, masih dengan Mbak Eva. Saya akan tanya mengenai bagaimana sih kita sebagai individu bisa tetap menjadi resilient di era VUCA, terus kemudian apa saja aspek psikologis yang perlu dikembangkan nih Mbak Eva? Iya. Boleh tolong dijelaskan? Iya Mbak Tila, jadi kita lanjutkan ya perbincangan kita yang sebelumnya ya, tentang resilient dalam era VUCA ini ya. Jadi memang dalam resiliensi itu kan ada 2 faktor ya, faktor protektif dan faktor risiko. Nah kalau faktor risiko itu terkait dengan gangguan-gangguan atau masalah-masalah psikologis seperti stres, depresi, kecemasan gitu ya. Nah tapi untuk membuat orang resilient ya, orang juga harus punya faktor protektif ya. Dan itu faktor protektif itu bentuknya antara lain social support ya, atau dukungan sosial, tapi juga ada kemampuan lain yang bisa dikembangkan ya, misalnya learning agility ya. Nah, jadi ada pakar yang bernama Lombardo Echinger ya tahun 2000 mereka mengembangkan suatu konsep yang disebut sebagai learning agility. Nah, menurut para pakar ini yang disebut dengan learning agility adalah kesediaan dan kemampuan ya untuk mempelajari kompetensi-kompetensi baru untuk dilakukan pada kondisi pertama kalinya ya. Pada kondisi yang sulit atau kondisi yang berbeda. Nah ini kan cocok banget ya dengan era VUCA sekarang ya. Jadi ada sesuatu yang baru yang harus terus dipelajari. Betul. Dan kalau orang nggak ikut menyikapi atau beradaptasi terhadap perubahan itu, maka itu berpotensi untuk menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental gitu ya. Jadi learning agility ini sangat penting untuk membuat orang menjadi resilient, dan hasil-hasil penelitian juga menunjukkan seperti itu. Ya, jadi kalau orang bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat sekarang ini dan mengembangkan learning agility ya, maka dia akan bisa lebih resilient. Nah, menurut Lombardo dan Echinger ini jadi ada 4 aspek atau 4 dimensi dari learning agility itu ya. Jadi ada people agility,
result agility, kemudian mental agility, dan juga ada change agility. Jadi 4 aspek itu akan membentuk satu kemampuan beradaptasi yang disebut sebagai learning agility ya. Jadi yang namanya learning itu bukan dalam arti belajar di sekolah ya, ya kan. Jadi kan terutama di era VUCA ini kan kita harus belajar seumur hidup istilahnya. Jadi belajar itu di luar dinding kampus ya. Bagaimana dia mau mengembangkan dirinya ya, Mbak? Mengembangkan diri, jadi tidak cukup ya hanya pengetahuan kita dapatkan di institusi pendidikan. Seseorang akan terus harus mengembangkan dirinya sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di masyarakat ya. Jadi era VUCA ini memang sangat kompleks tadi kan, ambiguity ya, kemudian ada volatility ya, uncertainty ya. Nah itu complexity. Nah semua kalau kompleks itu kita hanya mengandalkan dengan apa yang ada di sekolah, ya itu tentu tidak akan memadai untuk akan mengembangkan dirinya, akan pengembangan potensinya akan terbatas gitu ya. Nah kemudian Lombard dan Eichinger itu mengatakan ada 4 aspek atau dimensi dalam learning agility itu. Yang pertama itu adalah people agility. Jadi terkait dengan seseorang itu bagaimana dia bisa memahami diri dengan baik. Jadi kita tidak hanya berusaha untuk memahami orang lain, tapi diri sendiri juga perlu dipahami, karena mengenal diri sendiri kan susah ya. Ya kan, kita bisa memberi nasihat tentang orang lain, kamu harusnya begini loh, kamu harus begitu, saya tahu kelemahanmu apa ya. Tetapi kalau kita berusaha untuk melihat kelemahan kita sendiri itu susah gitu ya. Betul, Mbak. Ya kan? Jadi pahamin diri dulu, baru kita bisa pahamin orang lain gitu ya, Mbak. Jadi kelemahan kita itu apa? Kadang kita ngelihat kelebihan kita aja gitu ya, overestimate dengan kelebihan kita. Tapi kekurangan kita kadang nggak mau, dikritik itu nggak mau gitu ya. Nah ini salah satu faktor di agility juga. Jadi agility di sini kan awalnya kan berkembang dari bidang lain ya, bukan hanya psikologi, tapi ketangkasan itu atau agility itu juga ada aspek psikologisnya. Nah kemudian juga seseorang yang mengembangkan people agility, dia itu bersedia membantu orang lain. Mungkin zaman sekarang ini orang sangat individualistik kan ya, jadi orang-orang sangat mementingkan dengan keakuannya, ego pribadi, berusaha untuk tampak menonjol dibandingkan orang lainnya, dan kemudian nggak peduli dengan masalah orang, apalagi mungkin di zaman pandemik seperti ini ya, interaksinya virtual gitu ya, dan kemudian masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, jadi artinya di sini kita juga berusaha membantu orang lain meskipun kita mengalami masalah gitu ya. Nah kemudian juga terbuka terhadap perbedaan sudut pandang. Mungkin kita lihat sekarang situasi sosial politik ini banyak yang kurang kondusif ya, karena masing-masing itu merasa punya pendapatnya sendiri. Nah di sini kalau kita mau mengembangkan people agility ini, kita harus bersedia terbuka ya terhadap perbedaan sudut pandang itu. Kan masing-masing orang kan punya pendapatnya sendiri ya, karena itu harus bisa diterima dengan baik dan terbuka ya terhadap segala kritik dan masukan. Berarti yang untuk people agility ini dia harus paham sama dirinya sendiri, terus dia juga harus paham lingkungannya seperti apa, dia nggak bisa mentingin dirinya sendiri, dia juga harus bisa melihat kebutuhan orang lain seperti apa gitu ya, Mbak? Iya, betul. Iya, jadi karena orientasinya kepada manusia, jadi people agility. Nah, kemudian yang kedua itu result agility. Ini sejauh mana seseorang itu bisa memberikan hasil ya pada situasi yang sulit ya. Jadi meskipun situasi sulit, dia akan berorientasi pada hasil. Ini harus ada hasilnya, harus bisa, sesulit apapun itu ya. Nah, kemudian melakukan inovasi. Ini susah ya, inovasi ini karena orang kan biasanya terpaku pada dogma-dogma tertentu ya. Disuruh ini, nunggu disuruh gitu loh, ya kan, nunggu disuruh. Kenapa nggak bisa menemukan inovasi terobosan baru? Ini karena inisiatifnya kurang inisiatif dan kurang berani mungkin mengumpulkan ide-ide gitu ya, takut dikritik sama lingkungan gitu ya. Nah kemudian juga punya dorongan pribadi untuk mencapai hasil. Jadi mencapai hasil ini dalam arti nggak mesti yang terbaik. Jadi kan kadang-kadang orang yang perfeksionis itu kan tidak mau melakukan sesuatu karena takut hasilnya nggak sempurna ya. Tapi di sini di agility ini dikatakan nggak perlu sempurna, tapi yang penting melakukan dengan semaksimal mungkin dan menunjukkan suatu hasil begitu. Tapi tidak disyaratkan bahwa hasilnya tuh harus yang terbaik, tapi yang semampu orang lakukan gitu kan. Ya kan, nah kemudian juga ada mental agility. Jadi, nah ini yang penting juga nih Mbak Tila ya. Sejauh mana seseorang itu tertarik pada hal yang baru. Kadang kalau melihat hal yang baru kan orang kan takut ya, cemas ini apa sih sebenarnya. Dan kemudian harus melakukan apa gitu ya. Nah, kalau orang yang mengembangkan mental agility, dia justru bukan menghindari perubahan atau hal yang baru ini, tapi dia ingin tahu ya. Dan kemudian dia tertarik sama hal-hal yang rumit. Tapi bukan berarti dia membuat segala sesuatu yang sederhana itu menjadi rumit. Beda sih ya. Jadi ini dia bisa menyederhanakan hal-hal yang rumit seperti itu. Jadi secara mental dia itu bisa menyampaikan hal yang sulit itu dengan sederhana. Tapi kalau membuat hal yang sederhana menjadi rumit, nah itu bukan mental agility gitu ya. Jadi
sebenarnya akan lebih susah untuk mengolah ulang suatu informasi yang susah supaya bisa disampaikan kepada orang lain menjadi sesuatu yang sederhana gitu ya. Nah, mungkin karena situasi VUCA sekarang ini sangat rumit ya, sehingga penting untuk membuat hal yang rumit itu menjadi lebih sederhana. Ya kan, sehingga orang juga terbebas dari tekanan-tekanan psikologis gitu ya. Nah, kemudian menganalisis masalah secara mendalam. Nah, mungkin sekarang kalau orang hidup di era teknologi sekarang kan semuanya serba instan ya. Jadi apapun tinggal klik itu muncul, ya kan? Kita mau apa langsung dunia dikatakan environmental click. Jadi lingkungannya diwarnai dengan klik, copy paste, ya kan? Jadi semua cepat, gitu kan? Penting apa nggak usah mikir. Begitu klik, apa yang kita mau keluar. Mau menganalisis sesuatu, tinggal klik googling, analysis of what, gitu kan? Muncul analisisnya. Nah, orang jadi kurang tertantang untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks gitu, karena ingin tahu jawabannya secara cepat ya. Nah, kemudian ingin mencari makna, pencarian makna ini kan butuh proses ya. Dan kemudian juga kalau pencarian makna itu secara psikologis orang males gitu ya. Apa sih mencari makna hidup di hari begini gitu ya. Kayaknya nanti aja deh kalau udah umur berapa gitu ya, udah deket ke sana gitu ya. Tunggu dijalanin dulu ya Mbak, baru tahu gitu. Iya, makan asam garam dulu baru cari makna. Nah, nggak seperti ini. Jadi menurut para pakar Domandor dan Eichinger, jadi hidup kita sehari-hari ini perlu dianalisis, dipahami maknanya, bahwa meskipun itu hal-hal yang sifatnya sederhana gitu. Jadi pencarian makna ini bukan berarti kita harus melakukan sesuatu yang sifatnya seperti pergi ke suatu tempat ya, kemudian cari sesuatu yang sepi gitu kan, menjauh dari orang banyak, yang enggak juga. Jadi pencarian cari inspirasi ya, kemudian harus ada ritual tersendiri. Nah, enggak juga seperti itu. Jadi dalam kesederhanaan sehari-hari makna itu bisa ditemukan gitu ya. Dari sesuatu yang sederhana, yang rutin, makna itu bisa ditemukan asal kita berusaha untuk mencarinya. Kemudian juga dia itu bisa menyampaikan dan menjelaskan pemikirannya. Jadi di sini orang kan kadang-kadang punya ide, punya gagasan, tapi kalau secara mental dia tidak bisa mengolah informasi itu dan tidak bisa menyampaikannya dengan baik, dengan runut ya, sehingga bisa dipahami oleh orang lain, maka dia kurang berkembang secara optimal mental agility-nya. Jadi sekarang kan informasi sangat banyak ya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana kita merangkum informasi yang sangat banyak itu ya, dan sangat mudah kita peroleh, ya kan? Dan setiap hari aliran informasi itu selalu datang ya, seperti tamu tak diundang gitu kan, ya kan? Jadi dia datang terus ya, sampai kita bingung untuk memilahnya seperti apa. Nah, jadi di sini informasi yang banyak ini perlu kita olah dengan kognisi yang baik ya, kemampuan berpikir konseptual yang berkembang dengan baik, sehingga bisa disampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu bisa memahami apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Nah, ini juga terkait dengan mental agility. Kemudian yang terakhir, change agility. Nah, ini yang berhubungan juga dengan era VUCA ya. Jadi ini menurut Lombardo dan Eichinger, ini sejauh mana seseorang itu senang untuk memperbaiki dan mengubah berbagai hal. Ini seperti tidak membiarkan sesuatu itu selalu seperti itu, seperti apa adanya, ya kan? Kadang-kadang orang mengatakan ya perubahan itu sesuatu hal yang mencemaskan, ya. Tapi sebetulnya menurut Lombardo dan Eichinger ini sangat penting ya. Bukan berarti bahwa sesuatu harus selalu berubah, tapi perubahan itu kan dilakukan untuk hal-hal yang penting kan, terkait dengan kualitas hidup misalnya seperti itu. Kemudian punya rasa ingin tahu. Ya, kadang-kadang mungkin untuk budaya tertentu rasa ingin tahu itu dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu kan ya. Ya kan, kalau orang kepo Mbak. Kepo. Nah, tapi ini beda dia. Keponya bermanfaat ya Mbak, keponya. Kepo yang iseng ya, yang nggak berguna gitu ya. Dan kepo yang agile ya. Okay. Kepo agile gitu ya. Jadi keponya agile itu terkait dengan usaha untuk mencari terobosan baru. Ya, jadi artinya rasa ingin tahu, mencari tahu maknanya, dan kemudian itu untuk melakukan terobosan-terobosan baru itu, untuk mencari bagaimana hidup itu menjadi lebih baik lagi. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar menghasilkan sesuatu yang baru, tapi bagaimana hidup diri sendiri dan hidup sesama manusia itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga ada minat yang tinggi untuk perbaikan pekerjaan atau kehidupan. Jadi kan change itu tidak hanya terkait dengan bekerja saja, tapi bagaimana kehidupan kita itu menjadi lebih baik. Ya, kemudian perubahannya berarti kan ke arah yang lebih baik, terus lebih positif buat si individunya itu sendiri ya Mbak Eva. Iya. Nah, kemudian juga punya minat yang tinggi untuk membangun keterampilan atau skill. Jadi kan di era VUCA ini kan segala sesuatunya selalu berubah, dan kemudian ada misalnya di dalam pekerjaan ada hal-hal yang
pekerjaan atau hal-hal pekerjaan yang dulu ada dan sekarang nggak ada, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan yang baru kan. Nah, ini sekarang bagaimana orang mendevelop skillnya sehingga dia bisa selalu mengikuti perkembangan ini. Jadi artinya di sini change agility ini akan berbeda dengan tiga dimensi yang lainnya. Tapi keseluruhannya itu akan membuat orang dikatakan sebagai pembelajar yang tangkas, dan saya melihat di sini pembelajar itu ada pembelajar seumur hidup, ya kan? Jadi belajar terus ya Mbak. Belajar terus, dan bukan berarti kita sudah selesai sekolah dan kemudian selesailah usaha belajar kita di balik dinding sekolah atau dinding kampus gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira Mbak Tila. Oke. Jadi hari ini kita udah bahas juga sesi kedua mengenai menjadi resilient dengan mengembangkan learning agility di era VUCA. Jadi tadi sudah dijelaskan juga bagaimana VUCA itu sendiri, resilient, bagaimana menjadi resilient di era VUCA, dan terakhir Mbak Eva juga menjelaskan mengenai learning agility. Sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Eva untuk informasi-informasi yang sudah diberikan. Jadi untuk teman-teman nanti kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya di Sai Podcast Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tila. Ya.